Kami mohon perhatian hadirin, acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu, 2 November 2022, kita akan mengikuti Studium Generale yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Komnas Perempuan, Ibu Olivia Khadijah Salampesi, dengan topik Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung di bumi. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Wijaya Martokusumo. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi menjelang siang, selamat siang, dan salam sehat buat kita semua. Para hadirin dimanapun Anda berada, terutama para mahasiswa yang saya banggakan, dan juga kolega dosen, ya, saya mengucapkan selamat datang dan berjumpa kembali di ruang virtual mata kuliah KU 4078 Studium Generale semester 1 2022-2023. Baik yang hadir melalui kanal YouTube ITB Official streaming dan juga di Zoom, ya. Kali ini kita kembali virtual dulu, ya. Nanti baru kita akan coba lagi secara luring. Pertama-tama perkenankan saya Wijaya Martokusumo, Sekretaris Institut, atas nama Ibu Rektor, Profesor Reini Wirahadikusuma, mengucapkan selamat datang ini kepada Wakil Ketua Komnas Perempuan Republik Indonesia, Ibu Olivia Salampesi. Selamat datang dan selamat bergabung, Ibu, pada acara Studium Generale di ITB. Senang sekali kita bertemu, Ibu bisa hadir di acara ini. Jadi pada kesempatan ini kita akan mendengarkan bersama-sama pemaparan dari narasumber kita dengan topik pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, ya. Hadirin sekalian, ini saya sempat lihat-lihat ini siaran persnya Komnas Perempuan tentang catatan tahunan 2022. Sebagai informasi itu tercatat ada sebanyak 496 kasus kekerasan seksual yang diadukan pada tahun 2021, ya. Nah, menurut data dari Catahu tadi, catatan tahunan 2021 Komnas Perempuan, nanti mohon koreksi ya Bu ya kalau salah nih datanya Bu ya. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, jadi 2010-2020 itu dari 2010-2020 angka kekerasan seksual terhadap perempuan ternyata meningkat,
ya, mulai dari 105, kurang lebih 105.000 pada tahun 2010, hingga mencapai 299.900 sekian pada tahun 2020. Jadi catatannya ada rata kenaikannya itu 19,6% per tahunnya, ya. Nah, situasi ini sungguh mengkhawatirkan lah ya, karena oleh karenanya juga Mendikbudristek ini telah menginstruksikan ya untuk melakukan semacam upaya ya. Jadi salah satunya Kemendikbudristek sudah menerbitkan peraturan Mendikbudristek tentang PPKS ini, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi, atau dikenal dengan Permen PPKS ya. Nah, saya kira langkah ini merupakan komitmen serius ya dari pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia untuk memastikan bahwa terpenuhinya hak dasar atas pendidikan seluruh warga negara ya. Dan ITB juga memiliki komitmen untuk memastikan hal tersebut ya. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kalian pada hari ini punya kesempatan nanti untuk bertukar pikiran dengan Ibu Olivia Salampesi ya. Jadi sekali lagi Ibu, terima kasih ya atas perkenan dan kehadirannya untuk berbagi bersama kita semua untuk suatu topik yang sulit ya. Tapi kita harus menghadapi kehidupan ini ya. Baik, sebagaimana kelaziman, acara Studium General kali ini juga akan diawali oleh pemaparan Ibu Olivia, nanti mungkin sampai dengan jam 10 ya Bu ya. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab sampai kurang lebih jam 10.45 lah, karena memang mahasiswa harus segera berpindah ke acara kuliah. Nah, alhamdulillah acara hari ini juga dipandu oleh Ibu Ardana Reswari atau Ibu Ari ya dari SRD Fakultas Seni Rupa dan Desain. Beliau ini juga ketua pansel PPKS Bu, jadi klop nyambung ya, jadi memang banyak yang nyambung. Dan sebagai informasi Ibu Olivia, ITB sudah menerbitkan SK Rektor tentang PPKS ini per tanggal 27 Oktober kemarin. Lagi-lagi ini momen yang cukup pas juga ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia, terutama para dosen pengampu mata kuliah Studium Generale, rekan-rekan Ditmawa, ada Pak Pras di sini, kemudian dari Biro Penghumas, Ibu Naomi dan kawan-kawan, dan tentu saja pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan dan telah banyak membantu dan berperan dalam penyelenggaraan acara ini. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara SG ini, dan selanjutnya saya serahkan acara kepada pemandu acara, strip moderator acara SG, dan selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama Studium Generale yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Komnas Perempuan, Ibu Olivia Khadijah Salampesi, dengan topik Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Ibu Ardana Riswari, SSN MA ATHR. Ibu Ardana Riswari adalah Art Psychotherapist dan Spokesperson Indonesia Regional Group di Australia, New Zealand, Asian Creative Art Therapist Association atau ANZA-CHATA. Beliau juga merupakan dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB yang tergabung dalam kelompok keahlian estetika dan ilmu-ilmu seni. Kepada Ibu Ardana Riswari, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terutama kepada para mahasiswa yang terhormat, juga Pak Wijaya sebagai Sekretaris Institut. Ada Pak Pras, Direktur Kemahasiswaan, ada Pak Henry dan Bu Naomi, dan semua kolega dosen pengampu juga dari Studium Generale. Terima kasih juga atas perkenalannya, Mbak Zahra. Saya akan sampaikan dulu CV dari Ibu Olivia sebelum Ibu Olivia menyampaikan paparannya. Ibu Olivia Khadijah Salampesi adalah Wakil Wali Kota Perempuan pertama di Ambon, Maluku, periode 2006-2011. Beliau adalah pelopor partisipasi aktif perempuan Maluku di Musrembang, tingkat desa hingga provinsi. Di tahun 2009, beliau dianugerahi Manggala Karya Kencana dari Kepala BKKBN Republik Indonesia.
Di tahun 2010 beliau mendapatkan rekor muri untuk kunjungan ke rumah warga terbanyak, yaitu 5.000 rumah Ambon bebas narkoba. Pada saat konflik Ambon, beliau berperan sebagai duta perdamaian yang Ambassador for Peace mewakili komunitas Muslim di Canberra, Australia. Sebagai aktivis organisasi, beliau pernah menjadi Ketua Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Provinsi Maluku dan Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Maluku. Juga beliau adalah salah satu perempuan penyair Maluku. Beberapa puisi telah dibukukan oleh Kantor Bahasa Maluku dalam antologi puisi Rahim Perempuan, 6 Perempuan Penyair Maluku, dan antologi puisi penyair Maluku, Tanah Putus Pusa. Perhatian dan kepeduliannya terhadap ketidakadilan yang selama ini dialami para perempuan di wilayah kepulauan, khususnya Indonesia bagian timur, menjadikannya tertarik kepada politik, pendidikan, dan kesetaraan bagi perempuan Indonesia tanpa terhalang oleh wilayah, suku, budaya, dan agama. Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita juga Ibu Olivia. Dengan ini mungkin saya memperkenalkan diri sekali lagi, Bu Olivia, salam kenal. Salam kenal, Mbak. Ya, semoga sehat selalu, Bu. Amin. Silahkan, ya, jika baik. sudah siap, bisa Baik. dimulai paparannya. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Moderator Ardana Reswari, yang saya hormati Bapak Sekretaris Institut ITB, Bapak Profesor Wijaya Martokusumo, beserta seluruh dosen dan para mahasiswa Studium Generale ITB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama saya sampaikan apresiasi terhadap apa yang sudah dicapai oleh ITB terkait dengan upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual, dalam mengimplementasi Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Ini langkah maju karena belum semua perguruan tinggi di seluruh Indonesia sudah bisa menerapkan Permen PPKS ini, tetapi dengan tanggal 27 Oktober kemarin itu menjadi momentum sejarah ya, bukan saja buat ITB, tetapi bagi Indonesia secara keseluruhan, bahwa semakin banyak lagi yang mau peduli terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang paling basic sekali itu di dunia pendidikan. Saya akan mengawali, baik boleh mungkin paparan saya bisa ditampilkan, saya akan mengawali paparan pada pagi hari ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, bisa dilanjutkan saja next. Tentang catatan tahunan, saya awali dengan catatan kekerasan seksual. Tadi di awal sudah dibuka oleh Pak Prof. Wijaya Martokusumo selaku Sekretaris Institut. Terima kasih sudah melihat catatan tahunan Komnas Perempuan sebagai referensi, karena setiap tahunnya Komnas Perempuan itu meluncing dokumen laporan berkala yang mengkompilasi kasus-kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di tingkat nasional. Kami sudah melakukan ini sejak tahun 2001, dan biasanya kami launching pada tanggal 8 Februari itu menjelang Hari Perempuan Internasional. Nah, sumber dari catatan tahunan ini berupa data pengaduan yang langsung kepada Komnas Perempuan, juga ada data lembaga layanan, baik itu dari pemerintah maupun non-pemerintah, serta Badan Peradilan Agama atau biasa dikenal dengan Badilat yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Catahu ini sendiri adalah untuk mengembangkan pengetahuan tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan daya penanganannya bagi korban untuk memenuhi hak-haknya atas kebenaran, keadilan, dan juga pemulihan. Dalam peningkatan data setiap tahunnya, atau yang tadi seperti sempat disebutkan, peningkatan jumlah kasus itu bukan berarti bahwa jumlah kasus kekerasan pada tahun sebelumnya itu dia lebih sedikit. Tetapi yang harus dibaca adalah karena jumlah korban yang berani melaporkan kasusnya itu sudah semakin banyak, serta akses terhadap lembaga pengaduan atau lembaga layanan itu juga sudah semakin luas. Next.
ini catatan yang tadi kita boleh lihat ini secara keseluruhan ya. Ada kalau didatakan dari 2012 hingga 2021 secara keseluruhan itu sudah ada 2.247.594 kasus kekerasan terhadap perempuan. Ini secara umum. Next, sedangkan untuk kekerasan seksual saja ini angka yang didapatkan secara keseluruhan baik itu dari data layanan, kemudian yang pengaduan langsung maupun data Badilat. Nah, khusus untuk kekerasan angka kekerasan pelaporan di tahun 2012 pada Komnas Perempuan, kita lihat peningkatannya ya, mulai dari 2021 ada 2.204 kasus yang dilaporkan langsung itu ada yang 1.149 ranah personal, 1.051 itu publik, 4 kasus di ranah negara, dan peningkatan ini melonjak 72%. Jadi kekerasan di kami membagi kekerasan itu atas ranah publik, ranah personal, dan ranah negara. Jadi data-data ini kemudian nanti dipilah berdasarkan 3 ranah tersebut. Selanjutnya, next. Khusus untuk jenis kekerasan seksual, untuk di ranah personal, 29 lembaga layanan ini yang dilaporkan pada tahun 2021, itu bisa dilihat di sini, perkosaan itu 25%, cukup tinggi, dan memang paling tinggi bersamaan dengan marital rape. Lalu kemudian diikuti dengan incest. Nah, incest juga ini kalau tahun sebelumnya itu di 2020 justru yang paling tinggi, sekarang dia menduduki posisi yang ketiga. Incestnya cukup tinggi, lalu kemudian diikuti dengan ada persetubuhan, ada pencabulan, perbudakan seksual, dan yang menonjol sebenarnya itu di ranah siber. Ranah siber ini selanjutnya itu dia mendapat kenaikan yang cukup signifikan, mengingat bahwa akhir-akhir ini kan kita lebih dekat dengan teknologi ini ya. Ini sejak pasca pandemi sampai sekarang kehidupan hari-hari lebih didekatkan dengan teknologi ini, sehingga kemudian kecenderungan terjadi kekerasan di ranah siber pun dia menjadi meningkat. Selanjutnya, next. Kalau ini yang di ranah personal, kalau untuk pelaku, ini banyak nih teman-teman mahasiswa, pelaku nih memang paling tinggi pacar ya, yang kami dapatkan berdasarkan datanya ini, pacar yang melakukan kekerasan seksual itu paling tinggi, kemudian diikut 953 ya, lalu suami, lalu kemudian ayah, ada saudara, kemudian juga ya tiri, ini yang kemudian tadi memunculkan angka incest dan lain sebagainya. Ini yang untuk di ranah personal. Lalu selanjutnya, kalau ini berdasarkan jenjang pendidikan, dari 2015 sampai dengan 2021, kekerasan seksual dan diskriminasi yang dilaporkan ke Komnas Perempuan kalau kita lihat berdasarkan jenjang pendidikan, perguruan tinggi itu yang paling tinggi ya, ada 35 pengaduan, baru kemudian pesantren, dan nanti lihat SMA. Jadi, tapi yang perlu dibaca bahwa kekerasan seksual dan diskriminasi ini dia terjadi di semua jenjang pendidikan. Bahkan dari TK sampai dengan perguruan tinggi itu kekerasan seksual dan diskriminasi itu dialami oleh setiap warga didik ya. Nah, mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Apakah itu dia mau di pendidikan umum atau pendidikan keagamaan, bahkan di SLB pun itu terjadi di sekolah luar biasa. Nah, selanjutnya next. Bentuk kekerasan yang terjadi kalau di lembaga pendidikan ini itu 91% adalah seksual. Bentuknya ada perkosaan, pencabulan, juga pelecehan seksual. 8% itu adalah kekerasan berbentuk psikis dan diskriminasi, misalnya seperti dikeluarkan dari sekolah, lalu ada diskriminasi karena aktivitas seksual maupun terjadi kekerasan fisik.
dan 1% lah kekerasan fisik. Di dalam catatan kami, kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi umumnya memanfaatkan relasi kuasa dosen sebagai pembimbing skripsi dan pembimbing penelitian dengan modus mengajak korban keluar kota, melakukan pelecehan seksual, baik fisik maupun non-fisik, di saat bimbingan skripsi di dalam maupun di luar kampus. Sedangkan kalau kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren, itu dia memiliki ciri khas yang bila dibandingkan dengan lembaga pendidikan lain, yaitu ada pemaksaan perkawinan, seperti memanipulasi santri bahwa telah terjadi perkawinan dengan pelaku, terus memindahkan ilmu, akan terkena azab, tidak akan lulus, dan hafalan akan hilang, dan kerentanan ini terjadi pada kasus santri yang belum membayar biaya pendidikan. Jadi ini dua kasus tinggi ya, pelaporan kekerasan seksual di perguruan tinggi maupun di pesantren. Next, untuk pelakunya seperti apa? Nah, ini pelaku kekerasan di data kami itu guru dan ustadz itu tinggi, pelaku kekerasannya ada 28 orang, dosen kemudian itu 15, lalu ada kepala sekolah, ada juga peserta didik lain, pelatih maupun pihak lain. Yang kalau kita lihat dari pelaku-pelaku kekerasan, maka bisa kita golongkan ya, guru, ustadz atau kepala sekolah, bahkan dosen, dan juga pelatih itu sebenarnya pelaku-pelaku yang harus melindungi ya, yang harus melindungi korban, bukan malah melakukan kekerasan. Nah, kalau kita ngelihat jumlah ini, maka tergambarkan bahwa para pelaku yang harusnya menjadi pelindung justru yang paling besar melakukan kekerasan seksual. Seperti itu. Next. Nah, dampak kekerasan seksual terhadap peserta didik itu sebenarnya seperti apa saja? Ya, otomatis umumnya seluruh korban kekerasan seksual akan mengalami trauma psikis. Nah, kalau dia sebagai peserta didik, maka dia tidak akan bisa mengikuti ujian nasional, juga dikeluarkan dari sekolah, bahkan juga dia mengalami kriminalisasi dengan tuduhan telah mencemarkan nama baik lembaga pendidikan. Nah, ini dampak-dampak kekerasan yang dialami oleh para peserta didik. Trauma psikis ini bahkan bisa rawat, bisa lebih berisiko tinggi sampai pada tahap kematian atau korban melakukan bunuh diri karena dianggap korban tidak dipercaya, telah mendapat kekerasan seksual dan lain sebagainya, atau bahwa itu karena keinginan korban gitu. Jadi ada victim blaming terhadap korban yang mengakibatkan trauma psikis. Belum lagi dia dikucilkan oleh lingkungan sekitar, lingkungan sosialnya. Kalau dia dari ekonomi yang rendah, yang lemah, dia akan kesulitan untuk akses pendidikannya karena sudah diberhentikan dari sekolah, lalu kemudian dia masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolah dan lain sebagainya. Nah, para peserta didik ini kemudian harus mengalami putus sekolah, kemudian terdiskriminasi oleh lingkungan sosial, dan yang paling utama memang ada trauma psikis yang dia terima. Next. Nah, bagaimana dengan hambatan terhadap pencegahan, penanganan maupun pemulihan dari para korban kekerasan seksual ini? Kita perlu sadari bersama ya, budaya kita, budaya patriarki yang memang sudah hidup dan terinternalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana mengkonstruksi masyarakat dengan menempatkan perempuan itu sebagai subordinat, sehingga kemudian pengalaman-pengalaman perempuan ini kemudian dimarginalkan. Nah, pada kasus-kasus kekerasan seksual itu terjadi impunitas terhadap pelaku kekerasan. Belum lagi kasus-kasus ini dia mengalami penundaan ya. Jadi kasus-kasus kekerasan seksual ada yang bisa diselesaikan secara hukum, tetapi kemudian lebih banyak memilih untuk restoratif justice ya, di mediasi atau udahlah diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini sebenarnya justru memperburuk keadaan dari si korban. Sederhana saja bagaimana kemudian korban dan pelaku itu untuk damai biar tidak malu, aib ini tidak terbawa kemana-mana,
ayo sudah dikawinkan saja dengan pemerkosanya, misalnya seperti itu. Atau sudah dianggap damai dengan memberi segepok uang, selesai sudah urusannya, begitu. Lalu pelaku tetap berkeliaran di mana-mana, tetapi korban ini kemudian dia mengalami tekanan psikis, gitu. Bagaimana korban harus berhadapan nanti ketemu dengan pelaku, gitu. Bagaimana dengan lingkungan sosial, gitu. Nah, belum lagi respon dari aparat penegak hukum terhadap kasusnya, yang kemudian selalu dia lama untuk direspon karena dianggap kesalahan dari korban, belum mumpuni berkas-berkas aduannya dan lain sebagainya. Lalu kemudian di lembaga pendidikan sendiri, ini selama ini sulit untuk korban di lembaga pendidikan mengakses karena tidak semua lembaga pendidikan sudah memiliki SOP untuk pencegahan dan penanganan maupun sampai pada tahap pemulihan korban kekerasan seksual. Ini saya berterima kasih sekali lagi buat ITB ya, yang sudah memiliki SK Rektor untuk PPKS ini. Karena ini menjadi penting untuk bagaimana korban itu bisa mengakses keadilan, kebenaran, dan pemulihannya. Nah, hambatan yang tadi saya sampaikan juga yaitu victim blaming, di mana korban itu selalu disalahkan, dia mencemarkan nama baik keluarga, nama baik lembaga, karena biasa kan kita ya selalu menyamakan alasan perempuan yang berpakaian minim, yang kemudian keluar di waktu malam, itu sebagai sesuatu yang salah, yang dianggap sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Ini yang sebenarnya harus dirubah cara pandang itu. Karena data korban kekerasan seksual yang ada di Komnas Perempuan, usia paling muda itu ada balita, dan yang paling tua itu lansia berumur 82 tahun. Kalau kita lihat dari range usia korban kekerasan seksual ini, apakah bisa dibenarkan bahwa dengan alasan pakaian atau alasan beraktivitas di waktu malam, itu yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual? Tentu ini tidak bisa kita terima, karena ini justru berhubungan dengan cara pandang. Jadi kekerasan seksual itu diakibatkan oleh cara pandang kita melihat perempuan. Perempuan dianggap menjadi barang dalam tanda kutip, ada objektifikasi terhadap tubuh perempuan, perempuan dianggap sebagai orang yang lemah, perempuan dianggap sebagai di bawah penguasaannya, sehingga apapun yang dia lakukan itu dibenarkan. Karena kondisi kerentanan perempuan inilah, maka kekerasan seksual itu terjadi, lalu kemudian membenarkanlah bahwa pakaiannya lah yang salah, waktunya yang salah, dan lain sebagainya. Yang justru, yang dilihat justru adalah pemahaman atau cara pandangan pelaku itu yang seharusnya harus diluruskan. Next. Nah, kekerasan seksual di Komnas Perempuan juga kami melihat dalam dua perspektif, yaitu perspektif kepulauan maupun perspektif disabilitas. Nah, upaya penghapusan kekerasan seksual itu mengalami tantangan di wilayah kepulauan, karena tidak memiliki akses ke pelayanan publik, baik itu layanan dasar maupun layanan hukum. Kemiskinan yang dekat dengan mereka di wilayah kepulauan, tidak memiliki administrasi pendudukan, KTP, kartu BPJS, ya, dan tidak memiliki jaminan perlindungan sosial, ini kemudian menjadi penyebab hambatan juga para korban kekerasan seksual itu mengakses layanan, baik itu layanan kesehatan maupun layanan hukum. Lokasi mereka juga kalau kita mengenali geografis kepulauan, otomatis lokasi ini sangat jauh dari fasilitas pusat, fasilitas publik, karena memang lebih banyak itu fasilitas-fasilitas publik ini itu terkonsentrasi di kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Nah, perspektif yang berikut yang kami lihat juga adalah disabilitas. Jadi perempuan dan anak perempuan yang disabilitas, dia mempunyai kerentanan yang sangat tinggi terhadap kekerasan seksual. Nah, di data kami, usia terbanyak korban itu antara 8 sampai 19 tahun, di mana mereka berada pada masa pendidikan dasar dan menengah. Mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi.
Seringkali tidak langsung diketahui oleh keluarganya, melainkan setelah ada keluhan kesakitan pada perut atau pada tubuh korban, dan menunjukkan perubahan yang mengindikasi adanya kehamilan, dan juga bahwa untuk keluarga atau orang tua anak perempuan dengan disabilitas, mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk bagaimana mengasuh dan mendidik anak perempuan dengan disabilitas, terutama karena mereka punya latar belakang pendidikan yang rendah dan juga faktor ekonomi ya yang rendah pula. Next. Nah, dari seluruh gambaran catatan kekerasan tadi, baik itu yang dialami di dunia pendidikan maupun secara umum, maka kita akan melihat akar permasalahan dari kekerasan terhadap perempuan dan anak itu apa saja. Ini yang tadi saya bilang, inilah yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual. Kami melis ada 3 sebagai akar kekerasan, yaitu karena budaya patriarki, seperti di awal yang saya sampaikan, bahwa budaya patriarki ini masih terlihat pada perilaku masyarakat, para tokoh maupun aparatur, di mana pemahaman tentang peran, posisi, dan hak perempuan itu masih sangat rendah. Relasi kuasa yang timpang juga itu terjadi bukan saja di rumah, tetapi juga di lingkungan kerja, di dunia pendidikan maupun masyarakat secara umum. Yang kedua, adanya pemahaman ajaran agama yang bias gender, dan yang ketiga, adanya kebijakan yang bias gender, di mana di dalam kajian Komnas Perempuan kami menemukan adanya kebijakan diskriminatif yang berbasis gender atas nama agama, moralitas, dan otonomi daerah. Nah, dari kesemuanya ini kemudian itu dibakukan loh oleh masyarakat ya, disosialisasikan dan dianggap sebagai sesuatu yang pakem, bisa melalui adat istiadat, melalui budaya, tafsir agama maupun hukum yang tadi dalam bentuk berbagai kebijakan, yang seolah-olah membenarkan budaya patriarki untuk kemudian melahirkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual. Nah, dampaknya apa? Otomatis dari akar kekerasan ini akan berdampak pada marginalisasi atau peminggiran terhadap perempuan, kemudian terdapat subordinasi, ada pelabelan negatif, kemudian ada beban ganda, dan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi. Nah, selanjutnya, next. Apa yang telah negara lakukan untuk menangani berbagai persoalan kekerasan seksual? Ini saya lebih fokuskan kepada kekerasan seksual, tetapi bahwa kehadiran negara dalam berbagai bentuk kebijakan, undang-undang itu telah ada, bukan saja Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar konstitusi kita, di mana Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 betul-betul adalah konstitusi yang memuat tentang hak asasi manusia, yang di dalamnya adalah juga hak asasi perempuan Indonesia. Nah, ada Undang-Undang CEDAW nomor 7 tahun 84 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, itu telah diratifikasi oleh negara. Ada Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang TPPO, bahkan yang terakhir baru saja disahkan oleh negara tanggal 9 Mei 2022 lalu, yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Mendahului Undang-Undang TPKS ini sudah ada berbagai surat edaran, baik itu surat edaran BSNP di tahun 2013, tentang strategi mengatasi persoalan yang muncul selama pelaksanaan ujian nasional, ini ditujukan kepada rektor dan kepala dinas pendidikan provinsi seluruh Indonesia. Lalu kemudian di 2019 hadir SK Dirjen Pendidikan Islam dari Kemenak nomor 5494, itu tentang pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi keagamaan Islam, yang ditujukan kepada rektor dan ketua PT KIN dan S swasta. Selanjutnya di Permendikbudristek nomor 30 yang tadi juga sudah ditindaklanjuti dengan SK Rektor ITB, itu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Next.
sekarang saya langsung masuk kepada bagaimana pencegahan kekerasan seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru saja disahkan di 9 Mei 2022 dan pencegahan menurut Permendikbudristek PPKS. Next. Nah, kalau di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, undang-undang ini sendiri itu memiliki asas untuk penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Ada non-diskriminasi, dan ini merupakan kepentingan terbaik bagi korban, ada asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan yang paling utama adalah menjamin ketidakberulangan terjadinya kekerasan seksual. Next. Di dalam Undang-Undang TPKS ini, khusus di pasal 79 tentang pencegahan, nah, disebutkan bahwa pencegahan tindak pidana kekerasan seksual itu dilakukan melalui bidang pendidikan, sarana dan prasarana publik, pemerintah dan tata kelola kelembagaan, ekonomi dan ketenagakerjaan, ada kesejahteraan sosial, budaya, teknologi informatika, keagamaan, dan keluarga. Cakupan ini sangat komprehensif ya. Jadi kalau di pendidikan seperti apa gitu. Jadi tidak saja pendidikan negeri, pendidikan swasta, pendidikan keagamaan, termasuk juga menyasar bagaimana kurikulum, bagaimana mata ajar bidang pembelajaran, bagaimana integrasi setiap satuan pendidikan, bagaimana kemudian pelaksanaan pencegahannya di pendidikan yang berasrama, seperti itu juga. Jadi komprehensif pendidikannya ini, tidak sekedar melihat pada satu sisi saja pencegahan yang dilakukan, tetapi kemudian dia sampai pada bagaimana sosialisasi dan kampanye-kampanye yang dilakukan di bidang pendidikan ini. Begitupun dengan sarana dan prasarana publik. Apakah lingkungan kita atau di lingkungan universitas di ITB misalkan sarana dan prasarananya sudah menunjang untuk terjadi untuk pencegahan ini? Apakah ada CCTV yang terpasang? Apakah lampu penerangan itu juga sudah terpasang dengan baik gitu? Bagaimana penempatan ruang gerak alur keluar masuk ya setiap untuk kelancaran aktivitas di ITB misalkan, itu juga bisa masuk, tapi bisa juga dibawa ke ranah yang lebih luas, misalkan di fasilitas umum seperti itu. Nah, untuk pemerintah dan tata kelola juga seperti itu, kelembagaan bagaimana pemerintah membuat kebijakan yang bisa mendukung pencegahan ini. Ekonomi dan ketenagakerjaan ini lebih banyak kepada dunia usaha, kemudian juga kesehatan sosial, budaya, teknologi. Ini semua bagaimana bidang-bidang ini melakukan pencegahan untuk tidak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Next. Nah, di dalam undang-undang itu juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual itu harus memperhatikan situasi konflik, bencana, letak geografis maupun situasi khusus lainnya itu seperti di karantina maupun di dalam keadaan yang luar biasa. Ini seperti di awal juga tentang letak geografi sudah saya sampaikan, situasi konflik ini bagaimana kalau kemudian bila terjadi konflik, apakah pencegahan ini sudah kemudian masuk dalam setiap langkah yang diambil oleh para pengampu, para stakeholder, pengampu kebijakan untuk mengatasi konfliknya, dan baik begitupun dalam bencana, apakah itu bencana alam maupun seperti yang kita alami bencana COVID dan lain sebagainya. Ini perlu untuk pencegahan ini tetap juga masuk. Kemudian juga memperhatikan tempat-tempat seperti di panti sosial gitu, karena kecenderungan terjadi kekerasan seksual itu juga tinggi di panti sosial, termasuk ini panti penyandang disabilitas, lalu kemudian di satuan-satuan pendidikan
seperti yang tadi di awal saya sampaikan di pendidikan berasrama, maupun juga tempat-tempat lain yang berpotensi untuk terjadinya tindak pidana kekerasan seksual itu seperti di pengungsian, kemudian juga di tempat penampungan tenaga kerja. Next. Nah, lalu bagaimana dengan Permendikbud Ristek ini tentang PPKS? Kalau kita sama-sama mengetahui tujuan dari Permen PPKS ini adalah sebagai pedoman ya bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan tridharma di dalam dan di luar kampus. Sudah dijalankan oleh ITB melalui SK rektornya. Kemudian juga ini untuk tentunya menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus di perguruan tinggi. Sasarannya sudah jelas dalam Permen PPKS ini, yaitu mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tridharma. Next. Nah, kita lihat untuk pencegahan yang dilakukan oleh perguruan tinggi, maka di dalam Permen PPKS itu pembelajarannya itu harus mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan mempelajari modul PPKS yang ditetapkan oleh kementerian. Ini langkah next dari SK Rektor ini mungkin nanti harus terimplementasi di dalam pembelajaran maupun dalam penguatan tata kelola di mana perlu merumuskan kebijakan yang mendukung PPKS, membentuk satgas, ini pastinya sudah ya, kemudian menyusun pedoman PPKS, menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual, dan tahap berikutnya melatih mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus terkait upaya PPKS, lalu melakukan sosialisasi secara berkala terkait dengan pedoman PPKS, juga menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk PPKS. Yang ketiga yaitu melakukan penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, baik itu dalam bentuk kampanye-kampanye tentang KIE ya, komunikasi, informasi dan edukasi tentang PPKS, bisa dalam bentuk kegiatan pengenalan kampus bagi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, pada kegiatan organisasi kemahasiswaan maupun pada jaringan komunikasi informal mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, termasuk studium generale yang kita laksanakan pada hari ini. Next. Pencegahan oleh mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidikan itu difokuskan untuk membatasi pertemuan dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara individu, baik itu di luar areal kampus, di luar jam operasional kampus, dan atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran tanpa persetujuan kepala atau ketua program studi atau ketua jurusan, dan juga adanya persetujuan itu melalui mekanisme pengajuan permohonan izin secara tertulis atau media komunikasi elektronik tentang rencana pertemuan. Yang kedua adalah berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Next, kita akan melihat penanganan kekerasan seksual menurut Undang-Undang TPKS maupun Permen PPKS ini. Next. Nah, kalau di perguruan tinggi, penanganannya itu kan ada pendampingan, pelindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Pasti Ibu Bapak di sini yang menangani pelaksanaan Permen ini sudah mengenalnya. Jadi pada saat pendampingan yang perlu dilakukan itu adalah konseling, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial maupun rohani. Juga untuk perlindungan itu ada jaminan keberlanjutan pendidikan maupun pekerjaan, ada perlindungan atas kerahasiaan identitas, juga perlu penyediaan rumah aman. Lalu sanksinya juga ada tingkatannya, baik itu sanksi administratif yang ringan, sedang maupun berat, dan untuk pemulihan korban itu ada tindakan medis, kemudian terapi fisik, terapi psikologi, maupun bimbingan sosial dan rohani. Next, nah, bagaimana penanganan untuk kasus di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? Maka inilah tahapan yang termuat untuk penanganan kasus TPKS di Undang-Undang itu mulai dari pelaporan, kemudian pada selanjutnya pendampingan korban, lalu ada perlindungan korban,
ada proses penyidikan, kemudian penuntutan, dan sampai pada proses persidangan. Di dalam persidangan ini ada pemeriksaan saksi dan kemudian melahirkan putusan. Nah, setelah itu maka bagaimana putusan itu dilaksanakan. Next. Nah, untuk pelaporan, nah, korban atau orang yang mengetahui, dia melihat dan atau menyaksikan peristiwa yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual, juga termasuk bagi tenaga medis maupun tenaga kesehatan, itu harus bisa melaporkan dan menginformasikan kepada, ini yang bisa pelaporan disampaikan ya, UPTD PPA, itu ada di setiap daerah, kemudian unit pelayanan teknis di bidang sosial, kemudian ada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, tenaga medis maupun tenaga kesehatan, dan juga kepada kepolisian. Pelaporan ini bisa ditujukan kepada lembaga-lembaga ini, karena ini memang sudah termuat di dalam Undang-Undang TPKS. Next. Nah, bagaimana dengan pendampingan? Nah, untuk pendampingan korban, itu dia bisa didampingi oleh pendamping di semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan. Nah, pendamping korban ini juga kalau dalam undang-undang ini sangat ketat ya. Jadi yang bisa mendampingi korban itu kalau dia sudah punya kompetensi tentang penanganan korban yang berperspektif HAM dan juga dia sensitif gender. Dan juga pendamping ini harus telah mengikuti pelatihan penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual. Diutamakan juga dia berjenis kelamin yang sama dengan korban. Nah, siapa saja pendamping korban? Kalau di dalam undang-undang itu disebutkan ada 10, yaitu petugas LPSK, kemudian petugas UPTD PPA, ada petugas kesehatan, ada psikolog, ada pekerja sosial, ada tenaga kesejahteraan sosial, ada psikiater, ada pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal, dan juga petugas lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat maupun pendamping lain, yang semuanya itu sudah harus berproses memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan. Nah, untuk saksi dan atau korban yang penyandang disabilitas, maka dia bisa didampingi oleh orang tua atau wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan dan atau pendamping. Next, bagaimana dengan perlindungan korban? Di dalam Undang-Undang TPKS ini mengatur bahwa perlindungan sementara terhadap korban itu dilakukan di pihak kepolisian. Nanti kemudian setelah 14 hari masa sejak dilindungi oleh kepolisian, sementaranya itu kemudian akan diserahkan untuk dilindungi oleh LPSK, lembaga perlindungan saksi dan korban itu oleh LPSK. Tetapi kemudian untuk aktivitas perlindungan korban ini dia harus bekerja sama dengan UPTD PPA yang ada di seluruh daerah. Nah, bagaimana dengan pemerintah pusat? Ini khusus untuk perlindungan korban ini terkait dengan informasi dan elektronik ya. Jadi pemerintah pusat itu punya kewenangan untuk menghapus ataupun memutuskan akses informasi elektronik yang bermuatan tindak pidana kekerasan seksual. Jadi pada akhirnya nanti pemerintah pusat punya kewenangan untuk kemudian dalam rangka melindungi korban, maka konten-konten yang bermuatan TPKS ini akan dihapus atau diputuskan, dihilangkan. Next. Nah, ini adalah hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan itu didapatkan korban baik sebelum proses pengadilan maupun selama pengadilan, selama berproses ataupun setelah proses peradilan. Jadi haknya yaitu hak untuk mendapatkan layanan hukum, layanan kesehatan, dan juga penguatan psikologis. Juga ada hak atas perlindungan dari ancaman kerahasiaan identitas, kehilangan pekerjaan maupun pendidikan. Jadi dia tidak boleh, kalau dia siswa atau mahasiswa, dia tidak boleh kemudian diputus dari jenjang pendidikannya. Lalu kemudian ada hak atas pemulihan, ya, jadi korban berhak untuk mendapatkan rehabilitasi medis, mental, dan sosial. Kemudian ada juga pemberdayaan sosial, dia mendapatkan restitusi dan kompensasi maupun reintegrasi sosial.
Nah, pemenuhan hak-hak korban ini diselenggarakan oleh negara melalui suatu sistem layanan terpadu, baik itu di pusat maupun di daerah. Next. Selain itu, untuk pencegahan dan penanganan ini sudah negara menyiapkan menteri maupun pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota, dan juga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia maupun Komisi Nasional Disabilitas untuk melakukan koordinasi dan pemantauan sejauh mana pencegahan dan penanganan TPKS ini sudah berlangsung. Next. Nah, di dalam TPKS ini juga memuat apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat, yang disebut partisipasi masyarakat ya, mulai dari pencegahannya, kemudian penanganannya ya, baik itu pendampingan, pemulihan, dan pemantauan. Nah, ini dia berlaku bukan saja perseorangan, tetapi juga bisa kepada keluarga, organisasi masyarakat, maupun kepada lembaga penyedia layanan. Pencegahannya seperti apa yang harus dilakukan? Yaitu membudayakan literasi tentang tindak pidana kekerasan seksual kepada semua lapisan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, tidak menjadi korban dan tidak menjadi pelaku. Karena siapapun kita berpotensi untuk menjadi pelaku dan korban. Kemudian dia mensosialisasikan peraturan tentang TPKS ini, juga menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Pada pemulihan, kontribusinya adalah dengan memberikan informasi adanya kejadian tindak pidana kekerasan seksual, baik itu kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, memantau penyelenggaraan pencegahan dan pemulihan korban, memberikan dukungan untuk penyelenggaraan pemulihan korban, serta berperan aktif dalam penyelenggaraan pemulihan korban, dengan turut memberikan pertolongan darurat kepada korban, membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Ini yang bisa dilakukan oleh kita sebagai warga masyarakat. Next. Nah, bagaimana dengan kita sebagai anggota keluarga? Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini juga menyebutkan bahwa keluarga dapat berpartisipasi dengan menguatkan edukasi di dalam keluarga, baik itu dari aspek moralnya, etika, agama maupun budaya, membangun komunikasi yang berkualitas antar anggota keluarga, membangun ikatan emosional antar anggota keluarga, menguatkan peran ayah, ibu, dan seluruh anggota keluarga sehingga terbangun karakter pelindung, kemudian menjaga dan mencegah anggota keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi, serta menjaga anggota keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas. Next. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa memberi pencerahan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih banyak Ibu Olivia atas paparannya. Seperti yang sudah disampaikan oleh MC di awal acara, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Oh, sudah ada yang raise hand atas nama Fatan Anur. Silahkan, boleh langsung menyalakan mic-nya, unmute untuk bertanya langsung. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas paparannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatan Ananta dari Prodi STI. Saya izin bertanya dua hal. Yang pertama, mengapa kasus kekerasan seksual sebagian besar identik atau disematkan kepada korban perempuan? Apakah korban kekerasan seksual laki-laki kurang mendapat atensi masyarakat atau Komnas Perempuan? Lalu yang kedua, bagaimana tanggapan Ibu mengenai sedikit penolakan UU TPKS dari kelompok-kelompok agamis konservatif yang mempermasalahkan suatu frasa di dalamnya yang berbunyi dengan konsen? Mungkin sekian, Bu. Terima kasih Bu atas pertanyaan, atas mohon maaf kalau ada pertanyaan kurang. Baik, Ibu Olivia, apakah mau ditampung dulu pertanyaannya? Ada satu lagi dari. Ya, ditampung aja dulu. Baik. Oke.
Baik, berarti mungkin untuk ada 2 pertanyaan lagi mungkin ya. Satu, ini sudah ada raise hand Pak Pras. Kebetulan Pak Pras ini adalah Direktur Kemahasiswaan di ITB, Bu Olivia. Silakan, mangga Pak Pras. Terima kasih Bu Ari, terima kasih Bu Olivia atas paparannya. Pertanyaan saya, bagaimana bila kejadian kekerasan seksual tersebut berada di luar kampus, Ibu, tapi melibatkan sekitar akademika gitu. Jadi misalnya ada mahasiswa dengan mahasiswa di luar kampus dan di luar kegiatan akademik. Nah, sejauh mana peran kampus ini untuk mengelola persoalan tersebut? Demikian, terima kasih Bu Lydia. Baik, terima kasih Pak Pras. Satu lagi mungkin Bu Olivia untuk ininya. Jadi 3 penanya dulu ya. Silakan untuk atas nama Amelia Rahmani yang sudah raise hand juga. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Amelia Rahmani dari Prodi Teknik Dirgantara. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa on cam. Pertanyaan saya yaitu seperti yang tadi Ibu Olivia sebutkan, bahwa dalam rangka melindungi korban, perlindungan sementara dilakukan oleh kepolisian. Sementara sudah ada beberapa kasus kekerasan seksual yang dimana pelakunya adalah oknum-oknum polisi. Lalu bagaimana korban bisa percaya dan merasa aman dalam proses tersebut, gitu Bu? Apakah mungkin nanti polisinya juga perempuan atau bagaimana gitu? Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Amelia. Mangga, saya persilahkan untuk Ibu Olivia untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Ada 3. Yang pertama terkait dengan pandangan terhadap korban yang berjenis kelamin laki-laki, begitu ya. Apakah itu juga menjadi fokus atau menjadi perhatian begitu ya dari Undang-Undang TPKS dan juga Permen PPKS yang berlaku nanti di wilayah perguruan tinggi. Lalu juga tanggapan terhadap penolakan TPKS dari beberapa kelompok masyarakat. Pertanyaan yang kedua adalah tentang apabila kejadian terjadi ya yang melibatkan sivitas akademika, tapi secara fisik ranahnya bukan di dalam kampus, jadi di luar kampus, dan juga secara hukum mungkin ya terjadinya di luar kegiatan Tridharma begitu ya Bu ya, yang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang ketiga adalah pertanyaannya tentang perlindungan diberikan oleh hukum begitu ya. Nah, apakah itu juga kalau di Undang-Undang TPKS akan mengikuti misalnya sesama gender gitu ya, sama jenis kelaminnya begitu, atau ada pertimbangan mengenai hal tersebut atau tidak? Silahkan Bu Olivia. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Jadi untuk yang pertama, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak ditujukan hanya untuk perempuan. Tetapi memang data kekerasan seksual yang paling banyak mengalami kekerasan seksual itu adalah perempuan. Jadi ini dia berlaku buat siapa saja. Kita tahu ada kasus-kasus pedofil ya, buat anak laki-laki dan lain sebagainya. Nah, kenapa memang kami tidak Komnas Perempuan mandat khusus untuk pemenuhan hak asasi perempuan. Jadi memang kami tidak spesifik melihat kekerasan terhadap laki-laki, tetapi kekerasan terhadap laki-laki itu tetap ada. Mungkin masih ingat beberapa waktu yang lalu sempat muncul di media bagaimana karyawan KPI ya, Komisi Penyiaran Informasi kalau nggak salah, yang laki-laki mengalami kekerasan seksual. Dia sendiri melaporkan ke Komnas Perempuan. Jadi yang laki-laki dia mengalami kekerasan seksual, dia melaporkan ke kami, tapi kemudian kami karena spesifik tidak melakukannya, tapi berkoordinasi untuk kemudian dia mendapatkan pendampingan gitu. Jadi kekerasan seksual ini dia tidak melihat jenis kelamin, tapi perempuan itu sangat rentan dan terbanyak mengalami karena alasan-alasan kita kerentanan perempuan, karena cara pandang kita terhadap perempuan yang menganggap perempuan itu kelas 2, perempuan itu objek, perempuan itu benda, barang gitu, yang bisa diperlakukan anaknya saja seperti itu. Dia menjadi barang, dia bahkan objektifikasi tubuh perempuan itu muncul di mana-mana.
jadi seolah memang pantaslah perempuan itu mendapatkan kekerasan seksual gitu, karena ini sudah terinternalisasi dalam budaya patriarki yang sehari-hari kita hidup bersama itu gitu. Nah, perempuan-perempuan yang rentan ini yang perlu dipahami, bahkan yang bukan sekolah aja, balita tadi saya sampaikan, anak usia balita pun mengalami kekerasan seksual, bahkan lansia. Sampai dibilang, kok nenek-nenek juga diperkosa? Oh iya gampang, kan dia nggak hamil, nggak ada bukti gitu. Dia udah menopause, ya. Jadi dia lansia itu dia kemudian mendapatkan layer kekerasan seksual yang, apalagi disabilitas, udah lansia, disabilitas lagi, rentan memang. Apalagi anak-anak dengan disabilitas lagi, rentan mereka. Dan mereka kelompok-kelompok rentan inilah yang kemudian menjadi fokus kepada undang TPKS. Tidak, di dalam undang-undang ini tidak menyebutkan jenis kelamin, bahwa hanya perempuan tidak, tetapi siapa saja itu bisa terkena kekerasan seksual, termasuk tadi ada beberapa kasus yang melaporkan ke Komnas Perempuan, tetapi mandat kami memang hanya khusus penanganan perempuan, jadi kami kemudian menyerahkannya kepada Komnas HAM dan kemudian didampingi oleh lembaga layanan lainnya. Nah, kemudian bahwa penolakan Undang-Undang TPKS bersyukur ya 12 tahun dari 2012 saat Komnas Perempuan menginisiasi untuk hadirnya undang-undang ini bersama teman-teman jaringan masyarakat sipil, itu kalau diingat dulu ada kasus di Bengkulu, kasus Yuyun ya, anak sekolah SMP yang diperkosa oleh 13 anak sampai meninggal. Nah, berdasarkan kasus inilah kemudian kita mendorong kita bisa melahirkan kekuatan hukum atau undang-undang yang bisa melindungi korban. Nah, itu pemahaman konservatif salah dalam memaknai undang-undang TPKS-nya, tetapi pernyataan itu tidak ada di dalam undang-undang ini, Dek. Jadi RUU tindak pidana kekerasan seksual kemudian menjadi undang-undang tindak kekerasan seksual. Sebelum dia jadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, dia melalui beberapa tahapan. Awalnya namanya Undang-Undang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Lalu ada RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Yang kemudian itu banyak pemahaman-pemahaman yang menurut kelompok konservatif itu sesuatu yang keliru gitu. Karena harus ada consent. Ya, kekerasan seksual itu kan suatu kekerasan kan tentu tidak terjadi karena tidak adanya consent. Kalau kita tidak suka dengan yang dilakukan tanpa persetujuan kita, itulah kekerasan yang terjadi. Paling ringan sebenarnya misalkan pelecehan seksual yang selalu dianggap yang kita selalu dibilang itu di sweet aja kok bisa dia jadi delik aduan, dia bisa masuk penjara. Oh iya kan, saya belum tentu nyaman. Kamu body shaming kepada saya, kemudian kamu melakukan keluarkan kata-kata ataupun ujaran-ujaran yang menurut saya itu ujaran-ujaran seksis ya, yang itu tanpa pengetahuan saya, tanpa setujuan saya, itu kalau saya tuntut dia menjadi delik aduan gitu ya. Itu tidak bisa gitu. Jadi sesuatu yang tidak konsen itulah kekerasan. Masa kalau oke, kamu boleh katain saya, itu disebut kekerasan? Tidak, karena sama ada kesepakatan di dua belah pihak. Tetapi kekerasan seksual terjadi itu karena tidak ada kesepakatan. Bukan bicara soal zina dan lain-lain, dan itu tidak ada termuat di dalam Undang-Undang TPKS. Itu munculnya nanti di dalam RKUHP seperti itu. Jadi kalau misalkan salah satu pihak merasa tidak menyetujui terhadap perlakuan pelecehan seksual yang dia alami, itulah yang terjadi kekerasan seksual. Karena tentu dia akan mengancam kepada tubuh yang bersangkutan ataupun terhadap kondisi kesehatan reproduksi yang bersangkutan. Itu yang kemudian alasan Undang-Undang TPKS ini kemudian dirasionalisasi dengan pemahaman yang tadi dibilang konsen dengan konsen dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut tentang Pak Pras ya, bagaimana bila kejadian, nah Pak, justru banyak kejadian kekerasan seksual, kenapa kemudian PKS ini hadir? Karena banyak juga terjadi di luar kampus. Jadi ini kan sebenarnya dia mahasiswa maupun pendidik, walaupun itu kejadiannya di luar, tapi dia
Permen PPKS mengikat gitu. Dia bukan orang di luar, bahkan masyarakat yang di masyarakat lain saja, jadi misalnya di luar kampus atau yang punya kos-kosan yang di luar kampus, dia juga punya ada keterhubungan dengan Permen PPKS ini gitu, diatur di situ gitu. Sehingga tadi di awal saya bilang antara mahasiswa untuk pencegahan ya maupun tenaga pendidik itu tidak boleh ada komitmen apa-apa di luar itu, tidak boleh ada janji-janji. Kalau pertemuan itu harus ada persetujuan dulu gitu. Kasus-kasus yang dilaporkan kepada kami yang terakhir heboh juga itu beberapa ada satu perguruan tinggi di mana dosen itu meminta mahasiswanya untuk konsultasi skripsi ya. Bahkan kampusnya di Surabaya, dosennya meminta hadir di Jogja, mahasiswanya tinggalnya di Bogor. Nah, loh Pak, tuh. Dengan alasan ada yang harus dilakukan di Jogja, yang harus diteliti ataupun apa dalam rangka untuk memenuhi fisiknya seperti itu. Nah, itu tetap kena ada Permendikbud itu ada sanksi administratif ya di situ. Dan kalau nggak salah prosesnya sudah sampai dengan kami merekomendasikan kepada menteri untuk dipecat dosennya. Karena bukan satu kali itu saja dan karena ada beberapa korban lain ada tahap-tahapannya, Pak. Jadi Komnas Perempuan dalam hal pengaduan kasus terhadap mahasiswa ataupun yang terkait dengan Permen PPKS kami merekomendasikan kepada menteri. Merekomendasikan untuk menteri mengikuti rekomendasi Satgas. Biasanya kemudian lalu meneliti ini seperti apa nih pengaduan nih mahasiswa mengadu ke Satgas, ini kita proses, kemudian proses jalan. Nah, kalau pihak universitas belum mengambil sikap, maka kan Satgas kan akan mengeluarkan rekomendasi di situ terhadap penanganan kasusnya. Nah, kami biasanya kemudian pihak Satgas meminta bantuan kepada kami kasus ini seperti apa. Dan rekomendasi kami itu tentu ditujukan kepada menteri untuk meminta menteri meminta pihak universitas mentaati rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Satgas. Karena itu kewenangannya, gitu Pak. Jadi baik itu dilakukan oleh mahasiswa, dosen, walaupun itu di kampus, tapi di kampus maka dia tetap terkena dengan Permen PPKS seperti itu. Kemudian adik Amelia ya. Nah iya kepolisian, banyak kasus soal kepolisian ya. Tadi kan dibilang untuk pendamping itu harus menyesuaikan dengan jenis kelamin ya, pendamping korban. Nah kenapa undang-undang telah menetapkan penahanan sementara oleh kepolisian. Ini karena kalau tadi Adik bilang toh pelakunya polisi ya karena itu oknum ya, tapi bukan lembaga polisinya gitu. Nah, tapi secara kelembagaan ini memang tugas kepolisian untuk memberikan perlindungan. Biasa perlindungan sementara itu kemudian ada rumah aman gitu ya untuk menghindari ada kegiatan aktivitas berulang dari pelaku terhadap korban atau kemudian untuk membatasi ruang gerak pelaku terhadap korban. Nah, umumnya bahkan pelaku yang polisi itu juga kemudian amankan. Biasanya pelaku polisi akan amankan seperti itu. Ada beberapa kasus seperti yang terjadi di Maluku Utara yang sempat heboh juga bagi aparat penegak hukum kemudian melakukan tindakan perkosaan terhadap korban harusnya dilindungi, itu sudah berproses seperti itu. Dampingannya memang sudah di undang-undang harus yang berjenis kelamin yang sama. Tetap polisi melakukan perlindungan sementaranya itu tetap harus dilakukan oleh polisi. Begitupun terhadap UPTD atau lembaga layanan yang ada di masyarakat. Setiap lembaga layanan itu diharuskan para pendampingnya juga sama jenis kelaminnya dengan korban. Ya, kalau korbannya laki-laki maka oleh laki-laki, korbannya perempuan maka yang didampingi adalah pendamping perempuan seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang mudah memang. Undang-undang ini baru beberapa bulan saja ya dari Mei sampai sekarang. Kita masih menunggu peraturan turunannya. Direncanakan tuh memang sebenarnya ada 10 ya. 5 peraturan pemerintah maupun 5 peraturan presiden. Tetapi kemudian bisa aja dia mengerucut. Nah, nanti turunan dari undang-undang ini yang kemudian itu bisa mempermudah kerja-kerja teman-teman di daerah, pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Jadi memang sebagaimana Permen itu juga
mudah untuk diterapkan, sangat sulit karena butuh pemahaman yang komprehensif dari semua pemangku kepentingan di situ, itu butuh pemahaman yang komprehensif, begitupun dengan Undang-Undang TPKS ini. Walaupun memang undang-undang ini mengamanatkan 2 tahun bisa diberlakukan, tetapi 2 tahun itu juga bukan waktu yang panjang, dia cukup singkat karena bagaimana menurunkan aturan-aturan turunannya untuk bisa diimplementasi dengan mudah seperti itu. Untuk Permendikbud aja sudah dari 1 tahun yang lalu, tapi belum begitu banyak perguruan tinggi yang sudah bisa menerbitkan SK Rektor. Begitu yang bisa saya jawab, mudah-mudahan diserahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Olivia. Memang betul apa yang sudah disampaikan oleh Ibu ya Bu ya. Memang di ITB juga banyak kemudian menemukan kalau saya mungkin tidak akan menyebutnya hambatan ya Bu ya. Kalau hambatan tuh rasanya jadi memundurkan atau mematahkan semangat Bu ya. Tantangan Bu ya. Tantangan untuk kemudian bisa mengimplementasi ini. Dan ini sebetulnya yang perlu mungkin saya tanyakan lebih lanjut Bu Olivia, karena memang yang ada di sini adalah adik-adik mahasiswa yang sebetulnya seperti yang tadi sudah disampaikan, kalau melihat dari pelaku ya Bu ya, kebanyakan pelaku itu hubungannya adalah pacaran gitu ya Bu ya, pacar gitu. Dan ini yang mungkin juga banyak terjadi. Dan ini sebetulnya juga adalah sesuatu hal yang masih belum, ini mungkin saya sekalian meminta pendapat Bu Olivia ya, yang masih belum sebetulnya sesuatu hal yang masih belum ajak lah ya, kami masih mencoba untuk memahami ini juga ya, KDP, kekerasan dalam pacaran ini. Karena kan memang kalau misalnya kekerasan dalam pacaran, relasi kuasa memang mungkin sebatas gender ya Bu ya, artinya laki-laki dan perempuan gitu mungkin, atau ada mungkin karena biasanya yang umumnya seperti itu, kecuali mungkin dengan senior begitu, berpacaran dengan orang yang mungkin punya kuasa lebih besar secara ekonomi dan lain sebagainya, ada relasi kuasa seperti itu. Tapi kebanyakan mungkin secara relasi kuasa, kalau misalnya yang kami lihat juga cukup seimbang begitu ya Bu ya, antara mungkin pihak perempuan dan pihak laki-laki, kecuali di luar yang tadi ya gender tadi itu. Nah, ini sebetulnya adalah sesuatu hal yang mungkin tadi juga melingkupi apa yang ditanyakan oleh Saudara Fathan sebelumnya dan juga Pak Pras, di mana kemudian konsen ini menjadi sesuatu hal yang juga kalau di KDP ya Bu ya, kan bisa jadi beragam ya Bu ya, karena kan pacaran itu juga mungkin tipenya juga beragam, dan ini sesuatu yang kemudian bagaimana caranya, karena kan penanganan ini tidak semua berbentuk pengenaan sanksi administratif ya Bu ya, ada yang paling utama adalah pemulihan korban. Mohon nanti dikoreksi juga ya Bu ya, dan diberikan insight-nya, pemulihan korban gitu, ini menjadi sesuatu hal yang lebih urgent itu sifatnya gitu untuk di dalam penanganan kekerasan seksual. Dan itu sebetulnya pandangan Ibu saat kemudian ya ini tadi di dalam pacaran, gaya tipe pacaran beragam. Adik-adik mahasiswa yang hadir di sini juga pasti punya perspektif tentang pacaran yang berbeda-beda begitu ya, dan bagaimana akhirnya juga dalam penyelenggaraannya Permen PPKS ini kemudian bukan menjadi sesuatu hal yang seolah-olah menjadi polisi moral begitu ya Bu Olivia, artinya mengatakan bahwa oh yang ini boleh tidak, yang ini boleh, yang ini tidak, begitu ya Bu ya. Bisa jadi kan kemudian ada risiko itu terjadi ya Bu ya, dan bagaimana kemudian menurut pendapat Ibu ini menjadi hal yang aman gitu, karena saya rasa nanti mungkin porsinya akan lebih banyak ada di pencegahan. Rasanya ya seperti itu ya Bu ya, tapi mungkin saya meminta insight sebelum nanti mungkin membuka pertanyaan lanjutan, mungkin bisa ada 2 pertanyaan lagi. Silakan Bu Olivia. Baik, ya terima kasih. Ya, menarik, kami dalam beberapa kali juga selalu diminta teman-teman mahasiswa ya tentang kasus kekerasan dalam pacaran KDP. Kalau pasangan kita, entah perempuan laki-laki, tadi kita bukan relasi kuasa ya, tetapi relasi gender. Bisa terjadi hubungan yang toksik karena salah satunya posesif. Biasa, kekerasan dalam pacaran itu oleh salah satunya posesif, mau perempuannya posesif atau laki-lakinya posesif.
begitu ya. Nah, gampang banyak gitu ya, teman-teman misalnya ya, yang baru lagi senang-senang nih pacaran-pacaran nih ya, kok saya udah dibatasi sih nggak boleh bermain sama teman tadinya, misalnya teman ceweknya, dia punya teman main ada orang misalnya begitu. Lama-lama setelah pacaran dengan tiba-tiba sudah mulai jarang nih dekat sama teman-temannya, teman dekatnya, dari 4 lama-lama menurun, kemudian tidak boleh sekali berteman dengan temannya lagi. Itu posesif, pasangan kita sudah menjaga ritme pertemanan gitu ya, dari yang banyak lama-lama tidak punya teman dan hanya untuk dirinya. Ciri-ciri posesif ya. Lalu kemudian perlakuan kasar, kekerasan itu sudah dimunculkan di dalam pacaran. Ada yang paling fatal bahkan sampai dijambak, dipukul, dan macam-macam. Lalu kemudian pasangannya bilang, saya terima, orang saya cinta kok. Katanya, oh memang cinta bisa disakiti gitu. Oh itu yang namanya cinta, dipukulin sampai biru-biru, babak belur, oke. Bahkan dibenturin kepala di tembok, terima aja gitu. Nah, itu lalu kemudian stalking sering menjaga jarak, ini yang kegiatan pacar yang posesif ya, memantau aktivitas pasangannya. Lo kemana nih? Kok gue telepon ngangkat, kok SMS WA nggak dijawab dan lain sebagainya. Dia memantau. Kok tadi aku lihat kamu lagi di situ. Kok kamu jalan sama si ini ya? Kenapa sih kamu ke situ gitu? Aku kan udah bilang kamu nggak boleh jalan sama si A gitu. Mulai nih prosesnya pelan-pelan nih aja. Sekali lagi kalau kamu itu awas lo ya gitu. Nah, atas nama cinta kemudian dijaga baikan lagi gitu kan ya, nggak lagi oke gitu. Tapi mungkin udah sempat dicubit dulu gitu. Nanti lo ya kayak gitu. Nah, nggak boleh. Atau kadang-kadang di dalam keramaian tiba-tiba tangan pacarnya ditarik kasar. Aduh gitu. Gue nggak suka kamu ada di situ. Kenapa kamu ada di situ gitu? Nggak perlu kamu ikut-ikut kayak gitu. Posesif lagi gitu ya. Itu contoh-contoh yang banyak dikeluhkan ke kita. Bahkan sampai toksik, dan lu kalau cinta sama gue, hubungan. Lu coba tolong kamu lepasin bajumu, aku pingin lihat tubuhmu gitu. Karena kalau kamu mencintai aku, maka aku juga akan mencintaimu. Aku mencintai tubuhmu, maka aku perlu melihat tubuhmu. Ini nih terhipno pada KDP gitu, pada masa-masa pacaran gitu. Dan karena atas nama cinta, suka, takut ditinggalin sama pacar, difoto. Nah, ini yang kemudian dia bisa menjadi petaka pada saat terjadi pemutusan pacaran. Pacar nantang nih, kalau kamu nggak mau balik sama saya, kalau kamu masih saja seperti itu, foto kita aku keluarkan ya di medsos, aku sebarin ya kemana-mana foto kamu, nah, seperti itu. Dia menjadi ancaman, dan si perempuan ini dia akan menjadi kesulitan untuk keluar dari lingkaran tersebut, gitu. Nah, bisa jadi juga karena laki-laki ini begitu posesif terhadap pasangan, sebaliknya support system dari masing-masing kita nggak kuat, nggak punya gitu. Nah, teman-teman nih, bagaimana bisa menjadi support system untuk kalau kita melihat, wah teman gue ini udah nggak beres nih pacarannya. Gimana cara kita mensupport dia untuk ditarik keluar dari lingkaran kekerasan itu? Tidak untuk diceramahi, dinasehatin. Kadang-kadang cuma nasehatin gue, lo nasehatin gue gitu. Tapi bagaimana support system ini memberi ruang agar dia bisa melihat ulang hubungan ini toksik apa enggak gitu. Untuk dia bisa keluar dari lingkaran kekerasan. Karena adik-adik perlu ya, kalau dalam pacaran ini berdasar analisis kami kajian, kalau dalam pacaran itu saja sudah terjadi kekerasan, maka dia akan mengalami kekerasan yang sama pada saat berumah tangga dengan pasangan yang sama. KDRT itu berpotensi terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga. Jadi dari KDP, dia berpotensi jadi KDRT kalau tetap bersama-sama gitu dengan rumah tangga. Dan siklus itu akan berulang. Ketegangan, kemudian konflik, lalu kemudian pelaporan, marah-marah dan sebagainya, lalu damai, kata maaf, baikan lagi. Lalu nanti itu dia siklus mengulang. Jadi kasus kekerasan dalam rumah tangga itu dia siklus berulang, tidak terputus. Udah damai lalu selesai, tidak. Karena itu karakter dari pelaku.
untuk kemudian dia bisa jadi keberulangan. Sehingga sejak dari awal tolong dijaga kekerasan dalam pacaran ini gitu. Kita perlu mengenali karakter dari tiap pasangan kita, mau perempuan mau laki-laki. Karena katanya, loh Bu, bukan cuma laki-laki aja yang posesif, nggak ada yang posesif. Ya seperti itu memang. Bagaimana pasangan kita kita mengenali mereka bahwa mereka ini posesif terhadap kita atau tidak gitu. Lalu support system. Di dalam pacaran butuh sekali support system yang baik, teman-teman kita yang baik untuk bisa mengingatkan, karena biasanya kan justru anak-anak dalam pacaran sulit untuk menjangkau, maaf, orang rumah, apakah ibunya atau apa itu sulit ya, orang tuanya tentu mereka enggan untuk berbicara, tetapi kalau kepada temannya kan lebih mudah mereka untuk curhat dan lain sebagainya. Nah, support system yang baik ini juga akan turut membantu untuk menghindari kekerasan dalam pacaran yang toksik ya, seperti itu. Begitu Mbak, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Olivia. Ini salah satu hal yang pasti sangat, karena itu tadi insight-nya sangat praktis ya Bu ya, dan sangat relevan gitu dengan keseharian mahasiswa. Silakan, saya mau buka lagi untuk 2 mungkin pertanyaan. Yang satu sudah ada angkat tangan atas nama Saudari Sidrania. Silahkan menyampaikan pertanyaannya. Sebentar, mungkin saya sekalian ask to unmute ya. Sebentar. Nah, silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu. Pertama, perkenalkan saya Siti Idrania dari program studi teknik informatika. Saya ingin meminta pendapat Ibu mengenai, kita kan sering mendengar kalimat mengenai kita harus selalu mempercayai korban dulu. Karena memang benar bahwa sering ketika korban melapor itu memang diremehkan dan bahkan dikucilkan. Jadi kita harus mendukung korban agar bisa memberanikan diri dan stay strong ketika lapor. Di sisi lain, kekerasan seksual ini memang ada yang difabrikasi dan bahkan itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau bahkan sebagai alibi kejahatan begitu. Ini tentunya membuat semakin sulit bagi korban yang benar-benar korban itu untuk melapor. Jadi bagaimana menurut Ibu mengenai himbauan untuk selalu mempercayai korban ini, Bu? Terima kasih. Baik, Mau dikumpul lagi atau langsung aja, Mbak? Mungkin saya coba tanya dulu, kalau misalnya tidak ada, boleh langsung dijawab. Silakan, apakah ada yang mau masih menyampaikan pertanyaan? Oke, silakan Bu Olivia, boleh langsung ditanggapi. Baik, ya. Adik kami yang kerja untuk bagaimana melindungi korban, pemenuhan hak asasi mereka, satu suara korban itu sudah sangat. Seorang korban tidak mudah untuk speak up. Dia akan mengalami proses yang cukup panjang untuk memutuskan bisa berbicara, melaporkan apa yang dia alami. Karena dia akan mengalami tekanan psikis. Pertama, dia harus menceritakan ulang apa yang dia alami. Dan itu akan terjadi berulang-ulang. Biasanya kemudian menjadikan trauma. Seperti itu. Kerja-kerja kami di Lembaga HAM itu mengenal perempuan berhadapan dengan hukum. Kita sebut perempuan berhadapan dengan hukum. Mekanisme kerja HAM itu perempuan berhadapan dengan hukum itu ada 3 ya. Perempuannya itu sebagai korban, perempuannya itu sebagai pelaku, maupun perempuan itu sebagai saksi. Ketiga perempuan ini, baik dia korban, pelaku maupun saksi, memang harus didengarkan. Karena kadang-kadang dianggap ya tadi mungkin ini alibi saja atau dimanfaatkan saja gitu. Dia tidak benar-benar sebagai korban seperti itu. Tapi bahwa ada asas praduga tak bersalah. Tapi bagi kerja-kerja kami di Komnas Perempuan, satu pengaduan dari itu sudah luar biasa bagi kami. Karena ini cerita gunung es ya, yang selalu dibilang angkanya yang kelihatan cuma di luar aja yang kelihatan sedikit. Tapi di dalamnya, waduh gila banyak banget gitu. Sejak Undang-Undang TPKS ini muncul, lalu kemudian banyak lagi laporan pengaduan. Saya tuh pernah begini, tapi belum Undang-Undang TPKS tahun ini, bukti-bukti udah nggak ada, carinya udah susah. Saya pernah begini gitu. Kenapa tidak melaporkan? Ya saat itu masih malu, ragu apakah memang laporan saya ini akan diterima, akan dipercaya atau tidak gitu. Kadang-kadang
kamu tuh cuman membesar-besarkan saja, masa cuman dicium saja kamu anggap salah gitu. Kok baru kamu laporkan sekarang seperti itu. Nah, ada kasus, mohon maaf, di perguruan tinggi yang kemudian dari 1 orang kemudian naik 2, 5, kemudian ternyata korbannya udah lebih dari 10 setelah satu kasus terungkap. Dari kasus dia membantu mengungkapkan kasus-kasus lainnya yang tersembunyi gitu. Tetapi bahwa kemudian kami mengabaikan suara korban, proses pengadilan yang kemudian memutuskan bahwa korban ini dia memakainya sebagai alibi, benar atau tidak, itu bukan kami di situ, tetapi sebagai lembaga HAM mengenal 3 tadi, perempuan berhadapan dengan hukum selaku pelaku korban dan saksi, dan mendengar suara korban sebagai langkah awal untuk penentuan bersikap untuk melindungi korban. Dan kami kan bukan lembaga pendampingnya, kemudian itu dirujuk kepada lembaga layanan yang berkompetensi seperti itu. Kalaupun pada akhirnya misalnya korban itu ternyata berbohong, maka itu kan nanti yang ketahuannya pada saat proses hukum ya, pengadilan ya, seperti itu. Tapi di awal kami tetap sebagai lembaga HAM, memang mekanisme HAM itu mengharuskan kita mendengar suara korban, dan bahwa ada praduga tak bersalah itu dikedepankan, itu juga bagian dari mekanisme kita. Karena kalau misalnya semua korban lalu kami bilang, kamu nih bohong-bohong aja deh, nggak usah lah diurus. Kalau ternyata benar, gimana juga? Atau juga benar korban nih, tapi ya nanti disangka saya bohong. Oh enggak gitu. Suara korban kemudian yang nanti diikuti dengan bukti-bukti yang kuat, lalu kemudian mungkin juga akan ada saksi, dalam hal ini keluarga korban atau teman, itu kan tentu akan sangat membantu seperti itu. Jadi silahkan saja, tidak mudah seseorang speak up. Jadi kekerasan ini bisa terjadi di siapa saja, bukan dari golongan masyarakat biasa saja yang umumnya terjadi, bahkan artis pun terjadi, politisi juga terjadi, siapapun kita itu bisa menjadi pelaku maupun korban. Begitu ya, Dek. Makasih. Terima kasih banyak Bu Olivia. Tadi kesannya sangat satu suara saja, terlalu banyak gitu ya Bu Olivia. Ada mungkin satu pertanyaan terakhir yang sudah raise hand atas nama Girindra Cipta Kirana, silakan. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kirana dari jurusan Teknologi Pasca Panen. Saya izin bertanya Bu. Saya banyak membaca kasus kekerasan seksual itu jadi di lingkungan keluarga, misalnya ayah yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak perempuannya, paman terhadap saudara perempuannya, lain-lain. Nah, karena banyaknya kasus seperti itu tuh terus berulang, itu apa yang dilakukan oleh Komnas Perempuan untuk mencegah kasus itu terulang kembali? Dan yang kedua itu pertanyaannya, sebagai korban yang di keluarga tersebut, korban itu pasti menjadi takut gitu untuk melaporkan karena takut mencemarkan nama baik keluarga, dan takut juga karena si pelaku itu merupakan keluarga korban. Nah, misal saya teman tahu kekerasan itu dan korban itu misal cerita kepada saya, itu sebaiknya apa yang saya lakukan gitu terhadap korban? Apakah saya melaporkan saja atau bagaimana Bu? Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Girindra, ini pertanyaan yang baik, dan memang ini banyak terjadi di seluruh Indonesia. Data kami incest ini tahun lalu itu sangat tinggi, 2020 data incest ini, kekerasan seksual yang dilakukan karena hubungan saudara, ayah kandung, paman, kakak, itu tinggi sekali, dan biasanya dari data yang kami dapatkan itu rendahnya pemahaman pelaku, tingginya ketergantungan terhadap korban terhadap pelaku. Misalnya gini, ayahnya nih ya, jadi melakukan perkosaan terhadap anak bahkan dari kecil, yang dari SD misalkan sampai dia SMA itu terus dilakukan, bahkan baru ketahuan setelah dia
mau kuliah, baru berani untuk melaporkan karena menjaga tadi alasan nanti kamu awas kalau kamu lapor, saya nggak hidupi kamu lagi, ada ketergantungan ekonomi gitu kan ya, cari nafkah, awas kalau kamu lapor. Lalu kemudian kamu nanti bikin malu-malu. Apa kamu bisa penjarain ayah kamu sendiri gitu? Kalau saya penjara, kamu mau makan dari siapa? Siapa yang kasih makan kamu gitu. Nah, ini siklus yang kemudian korban sulit untuk melaporkan. Tetapi bahwa kalau tadi adik sebagai teman support system ada di samping untuk melaporkan itu jauh lebih baik. Kenapa? Incest ini kan harus dihilangkan ya. Pelaku itu memanfaatkan kerentanan anaknya untuk bisa melakukan kekerasan seksual. Nah, pemahaman dan edukasi yang baik terhadap mereka-mereka ini itu harus terus dilakukan. Ini yang kemudian dicek nih pelaku ini latar belakang pendidikannya sampai tingkat mana ya gitu. Oh Bu, ternyata bukan cuma dia lulusan SMP, SMA gitu, ada yang juga perguruan tinggi gitu. Nah, apa yang keliru di sini gitu loh. Kalau memang dia pengetahuannya terbatas gitu kan, sedangkan yang dia akan memanfaatkan adalah kemampuan relasi gitu. Nah, bahkan ada kasus ya daripada saya buang duit buat orang lain mending dengan anak saya. Ada kasus seperti itu dengan anak saya, dan anak saya kan tidak akan melaporkan saya seperti itu. Tapi dia tidak tahu bahwa ini mengakibatkan dampak yang panjang buat si korban yang adalah anaknya. Kami pernah melakukan wawancara bersama dengan para korban incest ini gitu. Yang kemudian dia bilang kami dikuatkan oleh ibu. Kadang seorang istri itu mengalami dilema yang besar juga antara melaporkan suaminya atau tidak. Tetapi kemudian dia bilang bahwa demi masa depan anak saya akan melaporkan suami saya. Gitu kan? Nah, berproses ada yang sampai itu walaupun bukan baru terjadi proses. Dia sudah butuh waktu panjang dulu nih. Udah kali dilakukan oleh incest ini si ayah dan paman ini baru dilaporkan. Nah, kerentanan perempuan dimanfaatkan cara pandangnya ya. Jadi si ayah ini atau paman ini nggak peduli orang saya apakah tindakan saya ini dibenarkan oleh agama ataupun oleh negara, nggak peduli saya di situ. Yang penting saya bisa menguasai anak saya gitu. Kalau mereka melawan secara ekonomi mereka nggak akan dapat apa-apa karena ada ketergantungan dengan saya atau ada penghormatan mereka kepada saya. Dan itu umumnya terjadi di setiap kasus incest yang paling tinggi datanya gitu. Moralitas boleh dibilang berarti pemahaman moral dari pelaku minim sekali gitu. Nah, jadi teman-teman kalau mengalami itu ada temannya seperti itu silahkan, kita sudah punya undang TPKS untuk melaporkan. Karena kita tidak melaporkan, keberulangan itu akan terus terjadi. Pelaku tidak punya efek jerah. Dia merasa siapa yang berani hukumin saya? Mau saya benar kayak, mau saya salah kayak, nggak ada yang berani. Saya ayahnya, saya yang nafkahi mereka gitu. Dia akan malu dengan ayahnya sendiri. Nah, jadi kita harus kemampuan untuk melawan ini. Butuh proses memang, tetapi harus ada kemampuan, keberanian untuk ini sudah ada undang-undang nih untuk melindungi kita semua. Undang-undang yang melindungi korban, melindungi keluarga korban dan juga saksi. Kalau selama ini mungkin keluarga korban belum ada undang-undangnya ya yang melindungi. Di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini sudah menyatu. Jadi bukan saja melindungi korban, tetapi keluarga korban juga dilindungi, juga saksi gitu. Jadi berterima kasih kalau teman-teman ada yang mau memberi laporan terkait dengan penemuan kasus incest yang terjadi ya, kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga yang sedarah. Begitu bisa dijawab. Terima kasih banyak Bu Olivia. Sayang sekali waktunya sudah semakin mepet Bu Olivia. Padahal masih banyak kayak hal yang bisa didiskusikan. Saya rasa nanti kalau misalnya kami sudah kick off meeting dengan Satgas PPKS, pasti akan berhubungan kembali dengan Komnas Perempuan untuk meminta insight ya, karena ini pasti pekerjaan berat untuk Satgas PPKS di ITB tahun yang pertama Bu. Jadi kan dan sebelumnya memang karena Institut Teknologi Bandung sebagai sebuah institut teknologi ini berbeda dengan universitas yang biasa ya Bu ya. Kami tidak punya fakultas hukum,
Fakultas Psikologi dan lain sebagainya, jadi semacam lembaga atau kelompok yang fokusnya ke permasalahan perlindungan atau hukum yang terkait kekerasan seksual memang tidak pernah ada ya Bu ya. Jadi pasti pekerjaan yang sangat berat untuk merancang SOP gitu di tahun pertama ini. Jadi pasti kami akan menghubungi ke Komnas Perempuan. Dan yang tadi insight yang sudah Ibu berikan sangat-sangat banyak sekali, dan itu juga bukan hanya fokus tadi ke implementasi Permen PPKS saja, tapi juga ke tadi ya pembahasan tentang TPKS gitu ya, karena mungkin di kelompok mahasiswa atau sivitas akademika gitu ya, ada mungkin ruang-ruang yang dibatasi oleh kegiatan Tridharma, tapi juga kan ada ruang yang memang di luar kegiatan Tridharma, di mana ya kami semua adalah masyarakat warga sipil biasa begitu ya Bu, yang kemudian mungkin akan lebih sesuai di bawah perlindungan payung hukum TPKS tadi, UU TPKS begitu. Untuk menutup sedikit, saya juga mau menyampaikan di chat mungkin ya, kalau misalnya ada mahasiswa yang butuh mencari tahu lebih lanjut dari tentang Permen PPKS-nya sendiri, ini adalah laman yang bisa dituju, merdeka-dari-kekerasan.kemdikbud.go.id. Apakah Bu Olivia ada website khusus atau yang di Komnas Perempuan tuh .org ya Bu ya, atau go.id? Saya kurang ini deh Bu. .go.id, komnasperempuan.go.id ya. Oke, saya tuliskan juga di sini. PPKS. Komnas. Di situ ada tentang UU TPKS-nya juga ya Bu ya? Masih mute? Ya, ada ya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih banyak atas paparannya. Tadi Pak Wijaya menyampaikan izin, beliau harus menghadiri rapat. Terima kasih banyak Bu Olivia atas paparan dan juga insight-nya di sesi diskusi di Studium General pagi ini. Saya juga berterima kasih kepada mahasiswa yang sudah berpartisipasi secara aktif, memantau dan juga turut berdiskusi. Maka dari itu mungkin saya kembalikan kepada MC. Selamat pagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin. Dengan demikian, Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.